Di era peperangan modern yang semakin ditentukan oleh drone, kecerdasan buatan, dan sistem presisi tinggi, keberadaan artileri super berat seperti 2S-7M Malka tampak bertentangan dengan tren militer kontemporer. Dirancang pada puncak Perang Dingin, sistem ini membawa meriam 203 mm, kaliber yang jauh melampaui standar artileri NATO saat ini. Namun, justru karena karakteristik ekstremnya, Malka tetap bertahan sebagai bagian dari inventaris militer Rusia dan terus menjadi perhatian analis pertahanan Barat, termasuk di Eropa. Bagi banyak negara Uni Eropa, Malka bukan sekadar platform senjata tua, melainkan simbol dari pendekatan militer Soviet yang mengandalkan daya hancur untuk menembus pertahanan paling keras. Pada masanya, 2S-7 Pion, pendahulu Malka, dikembangkan untuk menghadapi skenario terburuk. Perang skala besar di Eropa dengan jaringan bunker NATO, pusat komando bawah tanah, dan infrastruktur strategis yang dirancang untuk bertahan dari serangan artileri konvensional. Sejak awal, sistem ini tidak pernah dimaksudkan sebagai senjata dukungan infanteri. Ia dirancang untuk menghantam target bernilai tinggi di kedalaman wilayah lawan. Dalam konteks ini, Barat memandang 2S-7 bukan sebagai artileri biasa, melainkan sebagai instrumen eskalasi, senjata yang kehadirannya saja sudah mengubah asumsi strategis di medan perang. Tidak seperti banyak sistem Soviet lain yang ditinggalkan setelah runtuhnya Uni Soviet, 2S-7 tidak pernah sepenuhnya dihapus dari pemikiran strategis Barat. NATO dan negara-negara Eropa Barat menyimpan apa yang sering disebut sebagai institutional memory, ingatan kolektif yang tertanam dalam doktrin, simulasi, dan perencanaan kontingensi. Bagi perencana militer Eropa, Malka mewakili jenis ancaman yang jarang muncul, tetapi berpotensi berdampak besar. Uni Eropa dan NATO tidak pernah mengembangkan artileri super berat sekelas 203 mm karena doktrin Barat lebih menekankan fleksibilitas, mobilitas, dan presisi. Artileri 155 mm menjadi standar karena dapat diproduksi massal, cepat dipindahkan, dan kompatibel dengan berbagai platform. Namun, keputusan ini juga berarti bahwa tidak ada padanan langsung untuk Malka di pihak Barat. Akibatnya, sistem ini tidak ditiru, melainkan diantisipasi. Dalam banyak skenario pertahanan Eropa, kehadiran Malka diasumsikan sebagai sinyal bahwa konflik telah memasuki fase eskalasi yang lebih serius, di mana target statis seperti pusat komando dan infrastruktur kritis tidak lagi aman. Modernisasi 2S-7 menjadi 2S-7M. Malka menandai perubahan penting dalam cara sistem ini dipersepsikan oleh Barat. Peningkatan tersebut tidak berfokus pada peningkatan daya hancur yang sejak awal sudah sangat besar, melainkan pada integrasi dengan ekosistem perang modern. Malka, versi modern, dilengkapi dengan sistem navigasi yang lebih akurat, komunikasi digital, serta peningkatan dalam kontrol tembakan. Yang paling signifikan adalah kemampuannya untuk beroperasi dalam jaringan ISR modern, termasuk dukungan data dari drone dan radar artileri. Hal ini mengurangi salah satu kelemahan utama versi lama, waktu reaksi yang lambat dan kerentanan terhadap serangan balasan. Bagi analis pertahanan Uni Eropa, modernisasi ini mengubah Malka dari ancaman teoretis menjadi ancaman situasional yang kredibel. Sistem ini tetap niche dan jumlahnya terbatas, tetapi dalam kondisi tertentu, terutama ketika dilindungi dengan baik dan digunakan secara terkoordinasi, Malka mampu memberikan efek strategis yang signifikan.
Respons NATO dan Uni Eropa terhadap Malka tidak berupa pengembangan senjata tandingan, melainkan melalui adaptasi doktrin dan sistem. Pendekatan Barat menekankan pada deteksi dini, mobilitas tinggi, dan pengurangan ketergantungan pada target statis. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan radar counter battery, penggunaan drone pengintai jarak jauh, mobilisasi pusat komando, dispersi logistik, dan pasukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem seperti Malka tidak dapat beroperasi bebas dalam waktu lama. Dalam pemikiran strategis Eropa, Malka dikategorikan sebagai high impact, low frequency threat, jarang digunakan, tetapi tidak boleh diabaikan. Pada akhirnya, 2S-7M Malka menjadi pengingat penting bagi keamanan Eropa. Usia teknologi tidak selalu sebanding dengan tingkat ancaman. Selama masih ada senjata yang dirancang untuk menghancurkan fondasi pertahanan paling keras, perencanaan keamanan Eropa harus terus memperhitungkan skenario terburuk, bahkan jika skenario tersebut berasal dari masa lalu. Bagi pihak Uni Eropa, Malka bukan sekadar simbol kekuatan Rusia, melainkan contoh bagaimana sejarah militer terus memengaruhi keamanan kontemporer. Senjata tua ini menegaskan satu pelajaran mendasar dalam strategi pertahanan Eropa. Memori, doktrin, dan konteks historis seringkali sama pentingnya dengan teknologi terbaru.